Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Gitu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali menjumpai pemirsa. Sahabat BN, inilah momen Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi ditegur oleh Hakim Ketua Suhartoyo, salah seorang dari 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Joko Widodo ketika hadir di sidang Mahkamah Konstitusi dugaan kecurangan Pilpres 2024 Jumat 5 April kemarin. Memang seperti telah diperkirakan publik sebelumnya bahwa kehadiran keempat menteri ini sudah jelas berupaya melakukan pembelaan terhadap Presiden Jokowi yang selama dalam persidangan ini banyak sekali disebut berkaitan dengan dugaan keberpihakannya dalam Pilpres 2024 ini. Setidaknya publik melihat keberpihakan Presiden Jokowi tampak pada cawe-cawenya dia selama penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Di samping juga dia pun telah mengatakan jauh hari bahwa akan cawe-cawe dan tidak akan netral dalam pemilu 2024 ini, khususnya pada Pilpres. Jadi kemarin itu memang tampak
keempat menteri yang hadir ini, Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkesan berupaya memberikan perlindungan kepada Presiden tentang dugaan kecurangan Pilpres, terutama dalam pengucuran bansos yang demikian jor-joran dalam Pilpres 2024 ini. Dengan berbagai dalih dan alasan, tampak keempat menteri ini meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa penyaluran bansos ini sudah sesuai dengan yang semestinya. Namun demikian, publik tentu memahami bahwa kucuran bansos yang demikian jor-joran seiring dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 ini terasa oleh publik janggal, apalagi adanya beberapa kejadian yang membuat publik melihat bansos ini merupakan salah satu upaya untuk menaikkan elektoral paslon 02. Contoh, adanya pembagian bansos oleh Presiden Jokowi di dekat baliho paslon 02 Prabowo Gibran. Adanya permintaan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sang menyerahkan bansos kepada masyarakat agar berterima kasih penerima bansos ini kepada Presiden Joko Widodo. Dan yang sangat vulgar sekali adalah apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Dan banyak lagi kode-kode lain yang memperlihatkan bahwa bansos ini ada bertujuan untuk meningkatkan elektoral paslon 02. Dan ini sudah hiruk pikuk. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Tidak ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe
ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Bahkan menurut Hakim MK Arif Hidayat, ketika dia mengikuti pertemuan Hakim MK sedunia, dia malah ditanya oleh para utusan Hakim MK negara-negara lain tentang Pilpres Indonesia yang heboh oleh dugaan kecurangannya ini. Berkaitan dengan dugaan kecurangan Pilpres yang kita bicarakan di sini, ini ada sebuah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yang disampaikan oleh seorang saksi dari 03 di hadapan Hakim MK dalam rangkaian persidangan ini. Izin yang mulia, berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19, kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden. Sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak. Karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai PDI Perjuangan. Maka diantarlah bertemu dengan saya, yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi, yang kami di situ dipaksa untuk menurunkan bendera, dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas, kami diminta menurunkan bendera. Karena situasi malam itu sangat keras dan memanas, maka terjadilah deal bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang ini harus di mana, Ibu? Di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul yang mulia. Sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir, kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye. Tetapi di lokasi presiden mau melintas, terus terang kami menolak dengan tegas, dan jika sampai di luar pengetahuan kami bendera diturunkan, kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Selang 24 menit dari jam itu, kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Kidul yang intinya sama, dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus, dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan. Intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai ketua DPC tentang pengibaran bendera. Ketua DPC apa, Ibu? Saya PDI Perjuangan yang mulia. Kemudian saya jawab jam 8:03 kepada Pak Kapolres. Jawaban saya sama seperti di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tim pengamanan presiden, bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera. Dan kami sudah adu argumen di lapangan, dan dealnya bahwa di lokasi titik objek kami sepakat tidak ada bendera PDI Perjuangan. Tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi. Maka jam 9:30 sebagai ketua DPC yang merangkap komandan Satgas, saya perintahkan seluruh Satgas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan Layah Kembar, karena kami berpikir sebagai ketua DPC saja saya diperlakukan seperti itu. Saya takutnya di luar sepengetahuan kami bendera nanti diturunkan, sehingga saat itu datanglah 150 Satgas dari 4 peleton Satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul, dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera PDI Perjuangan sampai jam 6 pagi yang mulia. Dan saya ikut serta patroli sampai dengan jam 5 pagi, karena saat itu
kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Wuryanto jam 00:40 bahwa kami jam 8 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Jogja. Setelah itu kami perintahkan kepada seluruh Satgas, selama saya tidak ada di lapangan dan Presiden hadir, untuk dipastikan bendera PDI Perjuangan tetap berkibar, dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil. Baik. Kemudian terakhir bagaimana akhirnya bendera itu? Sampai dengan pagi yang mulia, bendera kita jaga aman. Tetapi jam 11 siang, pukul 11:40 saat kami di bandara, kami mendapat telepon dari Satgas bahwa seluruh Satgas kami digeledah oleh aparat penegak hukum. Saat itu saya menelpon Intel Polres yang mulia, karena dalam pikiran saya, yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres. Saya memungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres. Saya tanya kepada Intel Polres, apakah saudara diperintah Kapolres untuk menggeledah Satgas kami yang berkaos Ganjar? Karena yang digeledah tidak hanya yang laki-laki, ya Pak yang mulia, tetapi Satgas perempuan juga. Dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah. Saya tanyakan kepada Satgas yang telepon, ternyata dari Kodim yang mulia. Jadi itu cuplikan dari penyampaian ibu ini kepada hakim di persidangan MK. Penyampaiannya terlalu panjang, jadi kita ambil cuplikannya saja untuk sebagai gambaran tentang kondisi penyelenggaraan Pilpres 2024, khususnya Pemilu 2024 umumnya, yang dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini telah berjalan persidangannya di Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan ini tentu rakyat sekarang sedang menunggu apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini nanti memenuhi rasa keadilan bagi rakyat atau bagaimana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.